Tiga, mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu, apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, di sini Kabar. Ibu apa kabar Ibu? Sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Jadi Ibu di sini akan memberikan materi tentang uang. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu kepada anak Ibu. Maruli, silakan pimpin doanya ya. Oke, sebelum kita mulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Berdoa Oke. selesai. Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Nanti Ibu panggil satu-satu. Dila Umara, Maruli, Bu. Winda, Iya, Bu. Hadir, Bu. Citra, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Elfrida, Hadir, Bu. Rodia, Rodia mana ini? Nanda, Awak, Bu. iya ya. Rahel, Ya, hadir, Bu. Fatima. Hadir, Bu. Oke, udah semua hadir ya. Minggu lalu kan kita belajar tentang pasar. Nah, Ibu mau tanya dulu. Sama siapa ya? Sama Mira. Mira. Kepada Maruli aja lah Ibu tanya ya. Kita minggu lalu belajar tentang pasar. Apa yang kamu tahu tentang pasar? Coba. Menurut saya, Bu, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan suatu transaksi. Oke, bagus sekali jawabannya ya, benar. Oke, jadi hari ini itu kita akan membahas tentang uang. Nah, di sini Ibu share screen tentang uang. Nah, ini. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat menciptakan sejarah uang, siswa dapat menjelaskan pengertian uang, siswa dapat menjelaskan syarat uang, siswa dapat menjelaskan fungsi uang, dan siswa dapat menjelaskan jenis-jenis uang. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau kasih video. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan terkait videonya. Sebentar ya. Susah kali lagi nih. Video. Oke nih. Tentang sejarah uang. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar.
Tutup dulu Bang aku bentar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya, benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu, digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga. Oke, sekian dari videonya. Sebentar ada yang masuk. Ada yang ingin ditanyakan mengenai video? Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, pengertian uang. Siapa? Coba yang tahu apa arti uang. Coba si Nanda, apa itu uang Nanda? Uang itu alat pembayaran, Bu. Benar ya, alat pembayaran untuk melakukan transaksi jual dan beli. Nah, di sini pengertian uang itu adalah alat pembayaran yang kita gunakan sebagai alat tukar atau atas jasa, atas barang atau jasa yang ditransaksikan dalam proses jual beli. Nah, dengan adanya uang, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Ada 7 syarat uang. Yang pertama itu dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, tidak berkurangnya nilai. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang keempat, mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi biaya, mengurangi nilai. Yang keenam, memiliki satu kualitas saja. Dan yang terakhir, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, fungsi uang itu ada dua. Yang pertama itu fungsi asli, yang kedua itu ada fungsi turunan. Fungsi asli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Nah, kalau fungsi turunan itu ada 5, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis uang itu ada berdasarkan 2. Yang pertama itu berdasarkan bahan pembuatannya dan berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Kalau berdasarkan bahan pembuatannya itu, sebentar lagi. Berdasarkan bahan pembuatannya itu ada 2, uang logam sama uang kertas. Nah, seperti ada gambar yang Ibu kasih di sini, sepertinya kita sudah punya ya. Saat ini juga kita pasti sudah memegang uang logam dan uang kertas. Nah, kalau berdasarkan lembaga dan badan pembuatannya itu apa, Bu? Ada 2, uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu
uang kertas dan uang logam, sedangkan uang giral itu berbentuk cek. Tuh. Sebentar ya, ada yang lagi masuk. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kuis ya. Seperti biasa, ke quizzes. Join my quiz business. Bentar ya. Duh, susah ini. Ini apa sih? Nah, itu kodenya ya. 949016. Masuk ke joinmyquiz.com. Ada 4 pertanyaan ya. Baik, Bu. Nanda nggak masuk, Nak. Siapa lagi nih? Winda, Citra, kalau tidak ada, mari kita mulai ya. Ini ada 4 partisipan. Devi, Maruli, Aini sama Cantik. Oke, kita mulai. Wow. Sudah? Gimana caranya? Oke. Yang berhasil menjawab semuanya itu Maruli sama Devi. Aini sama siapa nih Cantik? Mira ya? Ya. Aini sama Mira menjawab satu pertanyaan yang salah. Oke. Nah, pemenangnya Maruli. Yang kedua Devi, yang ketiga Aini. Oke. Selamat. Ada hadiahnya nggak, Bu? Kenapa? Ada hadiahnya. Nanti Bu kasih permen ya. Nanti bakalan masuk ke nilai tambahan yang ketiga pemenang tadi. Oke, terima kasih anak ibu untuk pertemuan hari ini. Semoga pelajarannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa
Em, Ibu sudah siapkan tugas di Google Classroom, dikerjakan, dan minggu depan dikumpul. Di tempat itu juga, lihat juga tenggatnya ya. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi untuk minggu depan mengenai bank lembaga, biar kalian kalau tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan minggu depan terkait pelajaran bank itu ya nak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kepada anak ibu jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, cuci tangan sebelum makan, pokoknya cuci tangan sebelum ngapa-ngapain gitu ya kan, pakai masker keluar, dan semoga sehat-sehat terus. Semoga kita bisa kembali ke sekolah dengan secepat mungkin. Oke, terima kasih anak ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya. Cuma si Maru